Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat titik, garis, dan sudut menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi ini. Yang pertama, membuat titik. Untuk membuat titik, kita pilih poin, kemudian tinggal kita arahkan saja kursor ke tampilan grafik ya, sesuai koordinat yang kita inginkan. Misalkan di sini saya buat koordinatnya 2,4. Kemudian cara yang kedua, kita bisa langsung menginput koordinatnya, titik koordinatnya ya. Misalkan di sini saya membuat titik B, koordinatnya min 5,3. Min 5,3, kemudian kita tekan enter, maka titik B sudah terbentuk pada tampilan grafik ya, min 5,3. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah garis lurus. Cara yang pertama, kita gulir kursor, kita pilih line, kemudian kita arahkan kursor di tampilan grafik, kemudian kita klik untuk menempatkan sebuah garis lurus tersebut pada titik koordinat yang kita inginkan. Di sini saya ambil contoh, saya klik pada titik min 3,2, min 3,2 sini. Setelah kita klik, kemudian kita arahkan garis ini ya. Kita klik untuk menempatkan titik yang kedua. Di sini saya misalkan titik kedua di titik koordinat 1,4. Kemudian kita klik lagi. Nah, terbentuklah sebuah garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Nah, untuk menampilkan koordinat titik A dan titik B bisa kita lakukan, kita pilih move dulu, kemudian kita klik kanan pada titik yang kita mau tampilkan koordinatnya, setting, kemudian kita pilih name and value. Maka titik koordinatnya titik A, titik koordinatnya min 3,2, maka dia tampil pada tampilan grafik ini. Begitu juga dengan titik B. Kalau kita mau tampilkan titik koordinatnya, kita klik kanan, setting, show label, kita pilih name and value. Nah, maka titik B koordinatnya juga sudah muncul, yaitu 1,4. Selanjutnya, cara yang kedua untuk membuat sebuah garis lurus
bisa kita menggunakan kolom input ya. Kita ketik di sini persamaan garis lurusnya. Misalkan di sini saya membuat garis lurus yang persamaannya yaitu X dikurang 3Y sama dengan 2. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah garis lurus dari persamaan X dikurang 3Y sama dengan 2. Inilah garis lurusnya, dimana garis ini melalui titik, kalau kita lihat di sini tepat pada titik 5,1 dan min 4, min 2 ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah sinar garis. Caranya kita gulir kursor, kita pilih tool ray, kemudian kita klik satu titik sebagai titik pangkal sinar garis yang akan kita buat. Di sini saya contohkan misalkan min 7,1. Kemudian kita gerakkan sinar garis ini dan kita klik satu titik untuk menghentikan garis ini ya, supaya tidak bergerak. Misalkan kita sinar garis ini melalui titik A dan titik B. Titik B nya di min 2,3 misalkan. Kita klik lagi sekali. Maka terbentuklah sebuah sinar garis yang berpangkal di titik A pada koordinat min 7,1 dan melalui titik B dengan koordinat min 2,3. Berikutnya kita akan membuat sebuah ruas garis. Caranya kita arahkan kursor, kita pilih segmen, klik, kemudian kita klik dua titik ya pada tampilan grafik. Misalkan titik A koordinatnya 2,2, kemudian titik B misalkan min 6,4. Maka terbentuklah ruas garis AB yang kalau di tampilan ini namanya ruas garis F ya, atau segmen F, mana panjangnya di sini 8,25. Jadi panjang ruas garisnya yaitu 8,25. Koordinat titik A nya 2,2, B nya min 6,4. Selanjutnya kita akan menggambar sebuah sudut ya. Caranya, langkah pertama kita buat dua buah sinar garis yang berpangkal di titik yang sama ya. Kita buat dulu sinar garis tadi ray ya. Kemudian misalkan sinar garis ini berpangkal di titik A min 6,1 ya, kita klik di sini, kemudian kita arahkan dan melalui titik B min 1,5 misalkan ya. Di sini titik B. Ya. Nah, kita sudah membuat satu buah sinar garis yang berpangkal di titik A.
Selanjutnya kita bikin satu lagi sinar garis ya, yang berpangkal di titik A juga. Kita klik titik A nya, kemudian kita arahkan dan melalui titik 2,1 misalkan. Nah, di sini. Nah, dari dua buah sinar garis ini terbentuklah sebuah sudut ya. Bisa kita baca di sini sudut BAC atau CAB ya, sama saja. Sudut BAC. Nah, sudut ini bisa kita lihat ya, berapa besar sudutnya, berapa derajat. Ya, caranya yang pertama jangan lupa kita klik move dulu. Klik move, kemudian untuk mengukur besar sudut kita pilih angle ya, di sini. Kita klik angle. Kemudian kita klik ketiga titik ini. Kalau kita mau sudut yang di dalam sini, sudut BAC, kita klik titiknya searah dengan jarum jam. Berarti kita mulai dari titik C, kita klik, kemudian titik A, kemudian titik B. Kemudian kita rapikan ya. Di sini kita geser, jangan lupa kita klik move dulu, kemudian kita geser. Nah, di sini besar sudut CAB sebesar 38,66 derajat. Nah, itulah cara membuat sebuah sudut dan mengukur besarnya, besar sudutnya. Berikutnya, sudut yang kita buat ini kita bisa rubah ya, sinar garisnya bisa kita geser-geser untuk melihat sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Kita klik move dulu, kemudian kita geser tampilannya, kemudian kita geser titik B. Kalau yang kita sudah buat sekarang ini sudutnya kurang dari 90 derajat, maka disebut sudut lancip. Dimana sudut lancip yaitu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, kalau kita geser titik B ini tegak lurus dengan garis AC ya, maka besar sudutnya adalah 90 derajat, dimana sudut 90 derajat ini merupakan sudut siku-siku. Berikutnya kita geser lagi titik B. Maka otomatis besar sudutnya juga berubah ya. Di sini besar sudutnya 120,96 derajat, dimana sudutnya ini lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Maka sudut ini dinamakan atau disebut dengan sudut tumpul. Selanjutnya kita akan membuat hubungan antar sudut. Yang pertama kita buat sebuah garis, kita klik line, dan kita arahkan kursor pada grafik, misalkan titik A min 10,7, lalu kita tarik dan klik
titik B min 1,7 misalnya. Oke, kita turunkan sedikit grafiknya, kita klik move, kita geser sedikit ya, tampilan grafiknya. Kemudian buat satu garis lagi, garis G, caranya sama, klik line, klik titik C min 10,3 misalkan, min 10,3, lalu kita arahkan, kita klik lagi titik D di min 1,3. Maka kita sudah mempunyai dua garis. Oke, kita geser dulu tampilan grafiknya. Selanjutnya kita buat sebuah garis lagi, yaitu garis H yang memotong kedua garis F dan G. Caranya sama, kita klik line, kemudian kita tentukan titik koordinatnya, misalkan min 8,10, kemudian kita tarik titik F di min 3,0. Maka terbentuklah sebuah garis H yang memotong garis F dan G. Langkah selanjutnya kita buat titik potong ketiga garis ini ya. Caranya kita klik intersect, kemudian kita klik dua buah garis yang berpotongan ya, garis H dengan garis F, maka dia berpotongan di titik G, dan garis H dengan garis G dia berpotongan di titik H. Maka dari perpotongan dua buah garis sejajar ini dipotong oleh suatu garis membentuk beberapa buah sudut. Klik move, kita bisa geser ya, tampilannya kita sesuaikan. Kemudian sudut-sudutnya ini kita tentukan besarnya. Caranya tadi, untuk menentukan besar sudut kita klik angle, kemudian kita klik titik-titiknya secara berurutan. Misalkan di sini saya mau menentukan besar sudut DHG ya. Nah, kita klik saja titik D, titik H, titik G, maka diperoleh besar sudutnya 116,57. Berikutnya kita mau tentukan sudut yang di sebelahnya ini, maka kita klik titik ketiga titiknya secara berurutan ya, searah jarum jam, berarti kita mulai dari titik G, titik H, dan titik C. Begitu juga untuk yang di bawahnya sini, maka kita klik dulu titik C, titik H, titik F. Selanjutnya yang sebelahnya kita klik titik F, titik H, titik D. Nah, keempat sudutnya sudah ada besarannya ya. Di
tinggal kita rapikan tampilannya. Caranya kita klik move dulu, kemudian kita geser. Ini tadi alpha, beta ya. Kita sesuaikan tampilannya supaya tidak bertumpuk ya. Nah, berikutnya yang di atas ini juga kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita klik angle, kita klik titiknya searah jarum jam ya. Kemudian kita rapikan, jangan lupa kita klik move dulu, kemudian kita geser, kita sesuaikan supaya tidak bertumpuk. Ya. Oke, semua sudut sudah kita tentukan besarannya. Kemudian tinggal kita edit tampilan agar lebih menarik ya. Misalkan kita rubah warna sudut-sudutnya, jadi sudut yang mempunyai besar yang sama kita ubah warnanya. Misalkan yang ini kita klik kanan, setting, kita pilih color ya, warnanya. Misalkan warna merah kita pilih. Kemudian di sini opacity-nya atau ketebalannya kita geser, kita fullkan juga tidak apa-apa. Selanjutnya yang besarnya sama tadi, sudut DHG ya, kita klik, kemudian kita kasih warna merah juga, warnanya sama ya, seperti itu. Kemudian yang di bawah ini ya, kita samakan juga warnanya. Kita klik sudutnya, kemudian kita pilih warnanya. Oke, sudutnya yang 63,43 ini kita kasih warna biru misalkan. Sama biru, kemudian ini juga biru. Ya, sudut-sudut yang memiliki besar yang sama sudah kita samakan warnanya ya. Selanjutnya kita tentukan hubungan antar sudutnya. Yang pertama pasangan sudut sehadap. Kita gunakan tool checkbox ya. Kita gunakan checkbox. Kita klik checkbox. Kemudian kita klik untuk menempatkan posisi checkbox kita, misalkan di sebelah sini ya. Kita klik di sini. Ya, setelah kita klik muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan captionnya, yaitu kita ketik pasangan sudut sehadap 1. Kita ketik pasangan sudut sehadap 1, kemudian kita klik tanda panahnya ya. Kita pilih tadi yang sehadap adalah
sudut DHG dengan sudut BGE. Kemudian kita klik OK. Ya, maka di sini sudah muncul kotak checkbox ya untuk menampilkan dan menyembunyikan objek yang kita pilih. Oke, kita tes dulu. Sebelum kita klik, kita tes. Jangan lupa kita ganti dulu fungsinya. Kita klik move, baru kita klik checkboxnya ya. Maka pasangan sudut yang sehadap yang pertama DHG dan BGE. Nah, kalau kita klik, dia menghilang dan muncul ya. Inilah sudut yang sehadap. Selanjutnya kita buat 3 buah lagi checkbox. Karena sudut sehadap di sini ada 4 ya. Ada 4 pasang sudut yang sehadap. Maka kita buat 3 lagi. Caranya tadi kita klik checkbox, kemudian kita tempatkan checkboxnya di sini ya, di bawahnya. Kemudian kita ketikkan di sini captionnya pasangan sudut sehadap 2. Kemudian kita pilih sudutnya. Sudut yang sehadap berikutnya yaitu sudut CHF dan sudut AGH. Jadi pasangan sudut sehadap yang kedua yaitu sudut CHF dan sudut AGH. Jadi teman-teman bisa mengingat ya, pasangan-pasangan sudut yang sehadap itu sudut apa saja. Karena di sini kotak dialog ini tidak bisa kita geser ya untuk melihat tampilan grafik yang ada di belakangnya. Oke, di sini setelah kita pilih pasangan yang kedua, kita klik OK. Maka muncul di sini checkbox pasangan sudut sehadap 2. Kita bikin lagi satu lagi, kita klik lagi di sini posisinya. Kita ketikkan di sini pasangan sudut sehadap 3. Kita pilih sudutnya. Sudut yang sehadap berikutnya yaitu sudut FHD dan sudut HGB. Kemudian kita klik OK. Muncul di sini checkbox pasangan sudut sehadap 3. Kita bikin satu lagi. Kita ketik pasangan sudut sehadap 4. Kita pilih sudutnya, yaitu sudut yang sehadap terakhir yaitu sudut GHC dan sudut EGA. Kemudian kita klik OK. Ya, maka di sini sudah kita buat 4 buah checkbox ya untuk pasangan sudut yang sehadap ya. Jadi hubungan sudut yang pertama yaitu sudut yang sehadap. Maka untuk menggunakannya, untuk mengkliknya, jangan lupa kita klik move dulu. Kemudian kita klik checkboxnya untuk menampilkan atau menyembunyikan objek. Yang pertama misalkan pasangan sudut sehadap 1, kita klik ya. Maka sudutnya
tampil dan sembunyi. Ini adalah pasangan sudut sehadap yang pertama. Berikutnya pasangan sudut sehadap yang kedua, kita klik ya, yang di bawah itu. Berikutnya pasangan sudut sehadap 3 ya, yang warna biru di bawah. Berikutnya pasangan sudut sehadap 4 ya, yang ini. Jadi sudutnya mengarah ke arah yang sama atau menghadap ke arah yang sama. Ini mengarah ke sana ya. Begitu juga dengan yang ini, arahnya sama, sehingga kedua sudut ini disebut sudut yang sehadap. Kemudian sudut yang sehadap juga memiliki besar yang sama ya. Nah inilah cara untuk membuat hubungan antar sudut ya. Nah teman-teman juga bisa menambahkan checkboxnya di sini, yaitu checkbox untuk pasangan sudut dalam atau luar berseberangan, sudut dalam atau luar sepihak. Caranya sama seperti yang sudah kita lakukan ya. Silakan teman-teman mencoba. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai penggunaan GeoGebra dalam membuat titik, garis, dan sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.